Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa hari ini Kamis 20 April 2023. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kalung Pinjaman. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 9. Yang akan kita baca sekarang adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Matilda yang sangat menginginkan penerimaan dan sambutan di tengah masyarakat luas, padahal ia hanyalah istri dari orang biasa. Suatu hari, suami Matilda mendapat undangan untuk menghadiri sebuah pertandingan bola yang sangat bergengsi. Untuk menghadiri undangan tersebut, Matilda meminjam sebuah kalung indah dari temannya yang terkaya. Atas penampilannya yang sangat anggun itu, ia memang menerima banyak pujian dari kalangan orang-orang atas. Tetapi sayang sekali, kalung pinjaman yang mendatangkan banyak pujian itu hilang di keramaian massa. Maka terpaksa suaminya meminjam uang sebesar 37.000 franc. Franc adalah mata uang Prancis dari sumber-sumber yang bersedia memberikan pinjaman. Ia membeli kalung yang bentuknya persis dengan kalung yang dihilangkan oleh istrinya. Matilda pun mengembalikan kalung itu kepada temannya tanpa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Selama 10 tahun yang sangat menyiksa, pasangan suami istri itu harus bekerja keras, membanting tulang untuk mengembalikan pinjaman sebesar 37.000 franc tersebut. Mereka terpaksa menjual rumah, kehilangan pelayan karena tidak mampu lagi membayarnya, dan tinggal di perkampungan miskin demi melunasi hutang 37.000 franc yang mereka pinjam. Mereka berdua mau mengerjakan apa saja demi melunasi hutang mereka. Setelah pinjaman itu lunas terbayar, Matilda tergerak untuk menceritakan kepada temannya kejadian yang sebenarnya dan betapa menderitanya mereka selama 10 tahun untuk melunasi pinjaman itu. Tetapi Matilda justru mendapat berita yang sangat mengagetkan sekaligus menyedihkan, di mana temannya pun menceritakan bahwa kalung yang dulu dipinjam oleh Matilda itu hanyalah kalung imitasi yang terbuat dari semacam lem atau perekat. Harganya pun hanya 500 franc atau bahkan kurang dari itu. Saudara-saudara, betapa sering kita juga terjebak dalam rasa haus akan pengakuan dan pujian. Kita ingin kelihatan lebih hebat dan lebih berkelas. Kalau bisa jangan ada yang mengalahkan. Penampilan dan gaya seolah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita mengira dengan memakai barang-barang mewah dan mahal, hal itu akan menaikkan harga diri dan membuat hidup ini lebih berarti. Gengsi memaksa orang untuk melakukan apa saja yang akhirnya membuatnya tidak dapat menikmati karunia indah dari kehidupan berupa ketenangan dan damai sejahtera. Apa gunanya pujian dan penerimaan kalau kita harus membayarnya dengan penderitaan berkepanjangan? Yang lebih menyedihkan lagi, rasa haus akan pengakuan, pujian, dan penerimaan akhirnya hanya akan mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama hidup ini, yaitu kekekalan bersama Tuhan.
kita lari dari tujuan yang utama dengan tidak mengejar apa yang bersifat kekal, melainkan kita mengejar kesenangan serta kepuasan sementara. Saya mengingatkan saudara untuk membaca dan merenungkan 1 Timotius 6 ayat 6-9, agar hati kita diteguhkan lewat firman Tuhan, bahwa saat kita hidup sekarang di hari-hari terakhir, kita tidak boleh terjerat oleh berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang akan mencelakakan kita. Tetapi marilah kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan dan mengejar perkenanan Tuhan, agar waktu Yesus datang nanti, kita tidak kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Dia. Baiklah, setiap pribadi kita datang di bawah kaki Tuhan dalam doa pagi hari ini. Mintalah supaya Tuhan memberikan kekuatan agar kita tidak terjerat oleh segala perkara dunia yang menggiurkan sekalipun. Sementara kita hidup di dunia, kita memang harus bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi bukan mengejar kekayaan. Yang kita kejar hanyalah Yesus dan kebenaran firman-Nya. Silahkan saudara berdoa masing-masing kepada Tuhan, curahkan isi hati saudara di hadapan hadirat-Nya, karena Dia sangat mengasihi setiap pribadi kita, siapapun kita, dari status ekonomi dan sosial seperti apapun kita. Tetapi kasih Kristus kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.